Mohon izin Pak Rofik, saya duduk. Tadi Pak Rofik tadi saya berdiri, kalau saya duduk ya. Dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Alhamdulillah anzalal qur'ana ala man khuluqul qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita kesempatan, kenikmatan luar biasa, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, saling kenal, saling bermuajahah untuk memperkenalkan diri. Karena saya sebetulnya sudah familiar dengan Bapak Ibu, tapi mohon maaf kalau tidak hafal satu persatu namanya. Yang kami hormati, saya lihat ada Pak Hamidi, nyun sewu Pak Hamidi, ada Pak Darus, ada Kepala Sekolah SMP 17, ada Bu Marni Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah, ada Kepala Sekolah SMP, ada Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah TK, dan Bapak Ibu pengurus Pak RT, Pak RW yang pada hari ini berkesempatan hadir. Mohon maaf kalau sebetulnya tadi disebutkan mau tausiah, sebetulnya tidak tausiah mungkin ya. Kita sharing-sharing aja Bu. Karena kalau disebut tausiah, tadi Pak Musa itu sudah menyampaikan ayat atau hadis tentang man ahabba ayyubsata lahu birizqihi wa yunsa'a min asarihi falyasil rahimahu. Itu inti daripada silaturahmi sudah disampaikan sama Pak Musa. Kemudian Pak Rafiq juga sudah menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Itu ayat juga. Kalau sebetulnya kalau saya menyampaikan tausiah sudah cukup, tadi itu sudah panjang lebar, sudah cukup. Saya billahi taufik walhidayah aja sekarang sudah sampai. Karena apa Bapak Ibu? Ini sudah pertemuan keberapa silaturahminya dari hari pertama? Saya yakin sudah ada yang kelima, sudah ada yang keenam, sudah ada yang keempat. Hikmah silaturahmi itu sudah sampai melotok, sudah sampai hafal. Apa sih sakjane silaturahmi, hikmahnya itu apa? Bapak Ibu, izinkan kita sharing aja nggih. Kalau ngaji itu kadang jangan lama-lama. Karena kalau kita ngaji 1 jam, yang masuk di kepala kita itu cuma 5 menit. Dari 60 menit itu yang masuk kepala kita itu cuma 5 menit. Intinya apa? Sing ditakoke intinya dari semua yang disampaikan 1 jam itu. Bapak Ibu, tadi sudah saya disampaikan, saya masih SAG Bu Erlinda, belum MAG seperti Pak Rafiq. Sebetulnya Pak Rafiq ini yang harusnya menyampaikan tausiahnya. Saya masih SAG. Jadi perkenalkan dulu, tadi sudah disebutkan Pinggula Bali. Nama saya Muna Mulyati, SAG. Saya aslinya dari Jakarta Bapak Ibu. Mohon izin nanti kalau bahasa saya ada yang nggak pas, nggak kromo, karena saya datang ke Purworejo itu 2007. Saya asli Betawi, bapak Betawi, mama saya Sunda, suami saya orang Wonosobo, sekarang tinggal di Purworejo. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam saya menyampaikan ada bahasa-bahasa si ketoke rapas ketoke ini disampaikan. Tapi karena memang saya taunya yang nggak promo, ngoko, yang ngoko, jadi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Bapak Ibu, saya dulu nggak ngeh ya, lebaran itu sakjane bahasa apa toh gitu loh. Dulu kan kita masih remaja atau lulus kuliah, atau kemudian sampai saya bergabung dengan orang-orang Jawa di Purworejo, saya tuh nggak ngeh lebarannya asal katanya apa. Karena ini saya yakin Bapak Ibu semuanya berasal dari unsur akademisi ya, yang paham betul mulai dari literasi, terus definisi secara bahasa, definisi secara istilah gitu loh. Kalau saya pelajari dan saya baca-baca lagi, lebarannya aslinya apa tuh, aslinya bahasanya artinya apa gitu loh. Tapi kalau kemudian saya baca-baca, kita patut bersyukur ya Bapak Ibu, kita terlahir dari umat Islam yang ada di Indonesia yang sudah sangat kental pemahamannya tentang agama, pemahamannya tentang syariat. Kemudian ada kontribusi Wali Songo yang kemudian mengajarkan kita dengan berbagai macam akulturasi dari kebudayaan, kemudian menjadi syariat yang kemudian dilegalkan dengan beberapa
momen-momen termasuk momen Lebaran. Jadi cara dakwahnya Sunan Kalijogo itu kan juga melalui dakwah secara kultural, menggabungkan kebiasaan yang dulu terjadi dengan kebiasaan atau syariat dalam umat Islam. Bapak Ibu, itu baru kata bahasa Lebaran. Ada lagi ketupat. Nah, dulu kita mikir ketupat itu bahasa opo atau ketupat gitu loh. Ada kurban, ada ketupat. Itu bahasa apa? Kalau Bapak Ibu mungkin udah biasa ya, kalau orang Jawa dengar-dengar bahasa lebar, lebur. Kemudian ada laku papat. Kupat itu kan katanya laku papat ya. Ini mohon maaf tadi Pak Ropi ketoknya buka-buka HP, saya juga mau contekan-contekan. Mohon dimaklumi nggih Bapak Ibu kalau saya pakai contekan juga. Jadi kalau ketupat itu papat, itu artinya rukun Islam yang keempat. Kita dibiasakan untuk berpuasa, didisiplinkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tadi Pak Musa sudah menyampaikan disiplin puasa, disiplin sahur, kemudian berbuka, sholat tarawih, kemudian ada iktikaf di sana, kemudian kita mengejar Lailatul Qadar di sana. Itu unsur kedisiplinan yang diajarkan itu sangat kental. Kemudian rukun puasa yang kita jalani selama satu bulan itu juga memiliki pendisiplinan yang sangat luar biasa, yang diharapannya setelah itu kita bisa istiqomah itu tadi, istiqomah untuk menjalani hal-hal yang sudah kita biasakan selama 30 hari kita laksanakan pada saat setelah Ramadan ini. Lebaran, kemudian laku papat. Kupat itu laku papat. Apa Bapak Ibu yang pertama saya dibantu nggih? Ada lebaran, lebar itu juga kan dari bahasa Jawa. Lebar, sesudah, ba'da, bodoh. Nah bodoh itu juga kan, saya nyebutnya salah nggak ya? Bodoh. Beda dengan BODO itu ya, bodoh. Nah ini penyebutan aja kan beda ya. Bodoh sama bodoh. Nah itu mohon maaf, ini juga kadang lidah saya suka nggak pas mungkin ya untuk menyebutkan bodoh karo bodoh. Beda ya Pak ya? Udah mirip belum sama orang Jawa? Nah itu juga dari bahasa Arab yang kemudian dijawakan, diakulturasikan ke dalam bahasa Jawa. Ada laku papat, kupat laku papat. Apa yang pertama? Lebaran, lebare puasa kita itu harus apa? Istiqomah di mana? Apa prioritas kita dalam diri kita? Karena saya yakin setiap orang itu punya prioritas sendiri untuk memperbaiki dirinya, untuk menghijrahkan dirinya menuju yang lebih baik. Itu saya yakin setiap orang itu berbeda-beda prioritasnya. Lebaran apa ini? Memperbaiki apa? Kalau kemarin kita kurang di mana? Terus kita mau memperbaiki apa sekarang? Kalau kemarin misalkan kita sama anak kurang apa, saya sama suami kurang bagaimana, atau sebagai suami sama istri kurang apa, itu kan ada niat di dalam hati yang harus kita perbaiki untuk kedepannya harus seperti apa. Lebar, itu penjabaran dari lebar. Lebarnya ada opo. Setelah kita berhasil didisiplinkan 30 hari, setelah kita berhasil diistiqomahkan untuk terus kita lanjutkan, setelah itu niat prioritas kita itu apa? Lebar. Saya yakin ini ada misalkan ada 100 orang, setiap orang itu kepalanya beda-beda. Lebare iki arep opo? Lebare iki arep opo? Jo opo meneh? Sudah ada waiting list yang mau diperbaiki itu apa? Lebare. Terus apa, Bu? Luber. Nah, luber bukan langsung umum bebas dan rahasia ya Bu. Dulu kita kelingan ya, mungkin di zaman saya, zamannya anak-anak 70-an atau 80 itu ngerti luber. Pada saat pemilu langsung umum bebas rahasia. Nah, luberan itu artinya apa Bu? Kita tumpah. Artinya saking hati kita luas, saking hati kita ombok, kemudian sampai tumpah-tumpah untuk saling memaafkan, untuk saling mengikhlaskan, untuk bisa menerima hal-hal positif masukan, enggak baperan. Nah, zaman sekarang itu anak-anak sekarang istilah banyak yang baperan. Enggak boleh kesenggol sitik, itu langsung baper, nesu emosi. Artinya apa? Kita harus luber, hati kita itu harus kita luberkan supaya kita juga hatinya tenang. Karena apa? Hati yang tenang membuat badan kita menjadi sehat. Apalagi Bu yang ketiga?
lebar, lebur. Nah, betul Pak Musa, ini Pak Musa bareng saya di kuliah 1 Muhammadiyahan sama Pak Musa ini Pak Isa Ansori ya. Suma Ansori, ngapunten Pak Suma Ansori itu juga bareng saya di kuliah Muhammadiyah. Jadi saya masih ingat dengan Pak Musa, Pak Isa, Pak Suma Ansori. Itu jadi apa Pak Musa tadi? Lebur, dihabiskan, dihancurkan kesalahan-kesalahan kita, kemudian diikhlaskan untuk tidak diulangi lagi ke depannya. Yang terakhir apa? Labur. Kelingan nggak Bapak? Saya dulu masih kecil itu suka kelingan, labur. Ternyata labur itu artinya ngecat ya, ngecat supaya bersih lagi, polos lagi. Dulu kalau saya masih kecil itu saya kelingan, bapak saya itu kalau mau lebaran itu pasti ngecat rumah, dilabur, pakai labur, pakai ya kalau sekarang mungkin berwarna-warni ya. Kalau dulu mungkin seringnya kita ngelabur itu dengan kapur, kemudian jadi putih, bersih, sing maune tembok, coret-coretan dibersihkan jadi bersih. Dilabur, dihilangkan yang kotor-kotor, ditutupi dengan hal-hal yang positif, ditambahi dengan hal-hal yang positif supaya hilang kesalahan-kesalahan kita, kembali putih bersih. Itu dilabur. Ternyata juga ada filosofinya ya. Dulu ngopo kok ngecat, ngopo nih ngecatnya lebaran dulu. Ngopo nih ngecatnya kok pas momen lebaran ki ngopo sajane ngono lho. Saya sampai nunggoni kalau bapak-bapak dulu kan sampai melek sampai tarawih sampai sahur. Melek-lekan karena kalau siang katanya capek dan nolak, jadi makanya ngecat menjelang sampai sahur. Dijas semua bersih, lebaran terakhir terus sahur, kemudian sholat subuh, kemudian tadarus. Siangnya itu dipakai untuk kadang tidur. Karena apa prinsipnya? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Masa sepanjang hari tidur ya enggak juga seperti itu. Intinya bahwa labur itu tadi membersihkan. Sudah hafal ya Bu? Ini saya yakin Bapak Ibu sudah hafal sebetulnya. Tidak usah saya ungkapkan, tapi saya senang mengungkapkan itu karena saya masih amazing dengan kata-kata itu. Lebaran, laburan, leburan, laburan itu masih luar biasa ya bahasa itu. Ternyata kontribusi Sunan Kalijaga itu terhadap kita sampai sekarang itu luar biasa. Kemudian kupat itu kan dibuat dari janur. Kalau katanya juga diambil dalam bahasa Arab. Ja'anur, ja'a itu artinya datang. Nur itu cahaya, telah datang cahaya. Bahwa Rasulullah datang ke bumi itu untuk apa Bu? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ja'anur dibuat dari janur, kemudian jadi ketupat. Supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan pencerahan, mendapatkan perubahan. Menggunakan kata janur itu tadi luar biasa. Sebab saya masih amazing, terkagum-kagum dengan bahasa Jawa. Jadi mohon maaf, walaupun kadang suka sampai lupa bulan balen dibaca karena beda U. Aneh ya, Jawa itu kadang suka aneh. Beda U di awal, beda E di akhir, beda A di awal, itu suka beda-beda artinya. Itu luar biasa. Bahasa Jawa itu sangat luar biasa. Beda dengan bahasa Indonesia. Atau misalkan kalau bahasa Jawa itu kan makan untuk orang biasa, makan untuk orang tua, makan untuk petinggi, itu kan beda ya. Saya belum hafal-hafal itu, saya nggak bisa menggunakan kata monggo dahar atau monggo maem atau apalagi, itu kadang suka beda. Kalau di bahasa Indonesia kan makan untuk pejabat, makan untuk rakyat jelata, makan untuk saya, makan untuk orang tua, itu tetap makan. Tapi kalau bahasa Jawa itu luar biasa. Makanya kita bersyukur. Bapak Ibu, kalau dalam lebaran itu Rasulullah pernah mengatakan ya, pakailah pakaian kamu yang paling bagus yang kamu punya. Kalau di Indonesia apa Bu? Wah, mama repot nih. 1 minggu sebelum lebaran nih mama sudah repot. Mau bikin seragam biar kopelan, biar bareng, biar sama. Sekarang itu memang seperti itu ya Bu. Jadi modelnya memang mama sudah ternyata memang mengamalkan itu Bapak Ibu. Bapak-bapak mah nggak mikir ya, orang diberikan baju warna apa, mau diseragamin, mau tidak, itu bapak-bapak kan kadang nggak mikir. Ibu-ibu yang sudah repot luar biasa, itu saking apanya Bu? Saking mengamalkan bahwa saking ingin tampil yang terbaik, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa pakailah pakaian kamu yang terbaik, walaupun tidak harus baru ya ibu-ibu, nggak harus baru, jadi nggak harus
kopelan juga gitu, yang penting senada. Kalau sekarang juga model dress code. Bapak Ibu ternyata yaitu tadi mengamalkan pakaian yang terbaik kamu. Bapak Ibu ini kalau dalam lemari toh, di lemari misalkan ada 3 sap. Perempuan itu kadang sudah menghabiskan 3 sap, ada 4 sap, 3 sap sendiri punya perempuan. Kalau bapak-bapak laki-laki itu cuma 1 sap. Itu kadang masih muni apa Bapak Ibu? Masih muni orang duit baju. Arep kondangan duit baju kan ini opo. Sampai diseneni sama suami. Mohon maaf, kadang saya suka berdiri gitu ya, duduk di depan lemari sambil mengamati baju, arep nganggo baju opo. Wah, potong di depan lemari suwi temen ngono lho. Laku baju banyak banget kok bingung gitu loh. Karena apa? Pengen memberikan yang terbaik, memberikan yang penampilan terbaik, apalagi pada saat momen Lebaran. Bapak Ibu pernah Siti Fatimah itu dikisahkan dalam sebuah kisah. Siti Fatimah itu dicurhati sama anak-anaknya. Anak-anaknya itu kan lihat teman Hasan dan Husain ya. Hasan dan Husain itu kan lihat teman-temannya udah pada bilang aku udah punya baju baru, aku udah punya baru. Sak Madinah udah pada punya baju baru. Nah, Hasan Husain ini merasa galau, merasa sedih Bapak Ibu. Bu, dia sambat sama Siti Fatimah, Bu, aku punya baju enggak? Aku dibeliin baju enggak? Apa jawaban Fatimah? Fatimah bingung sebetulnya pada saat itu. Fatimah walaupun putri Rasulullah, walaupun istri dari Ali bin Abi Thalib, petinggi Quraisy pada saat itu, pemuka agama, tokoh agama pada saat itu, tapi dia tidak memilih untuk menjadi orang kaya. Dia memilih untuk menjadi orang yang sangat sederhana. Sampai untuk membelikan baju anaknya saja dia nggak punya. Sampai anaknya itu dengan rasa ya, dengan cara keanak-anakannya itu bertanya, Bunda, kalau bahasa sekarang ya, Bunda udah beliin baju aku belum sih gitu loh. Saya bertanya seperti itu sama Fatimah. Oh iya Dek, masih di tukang jahit. Jawaban Fatimah seperti itu, masih di tukang jahit. Padahal Fatimah ini sambil mikir, ya Allah, piye yo, sampai sekarang belum bisa dia memenuhi untuk membelikan baju anaknya, membelikan baju Hasan dan Husain. Kemudian beberapa malam takbiran ada yang datang, Assalamualaikum ya putri Rasulullah. Siapa di luar? Saya tukang jahit, membawakan hadiah untuk Hasan dan Husain. Fatimah kaget ya. Fatimah kaget dengan apa yang dia terima. Dia terima kado itu dalam bungkusan besar. Kemudian dia buka kado itu, isinya apa Bapak Ibu? Gamis 2, celana 2, rompi 2, sorban 2, dan beberapa makanan. Apa yang terjadi? Nah, ini Fatimah juga terkaget-kaget. Doanya dia, omongannya dia bahwa bajunya itu masih di tukang jahit itu terkabul. Ada tukang jahit yang datang memberikan apa yang didoakan, disampaikan oleh Siti Fatimah. Saking apa Bu? Seorang ibu pokoknya ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dia berdoa tanpa dia tahu bahwa akan datang seseorang yang menghantarkan apa yang menjadi doanya tersebut. Nah, di pagi hari ketika Rasulullah bertemu Hasan dan Husain, dia bertanya, "Le, ya Allah, bajunya apik temen. Bajunya kok bagus sekali." Kemudian Rasul bertanya, "Apakah kamu melihat siapa yang memberinya? Siapa yang memberi kado ini wahai Fatimah?" "Ya, aku melihat seseorang itu." "Dia adalah siapa?" "Dia adalah malaikat Ridwan yang datang menghantarkan baju untuk Hasan dan Husain." Itu jadi tradisi berpakaian yang terbaik yang kita punya itu kita amalkan di Indonesia dengan berpakaian baju. Berkah untuk semuanya nggih Bapak Ibu. Berkah bakul ya do seneng, sing nganggo ya seneng. Bakul laris nggih, alhamdulillah ada yang bakul baju Bapak Ibu. Laris, omset meningkat di bulan Ramadan, omset meningkat di bulan puasa. Ruku-rukunya baru semua. Sak bajune, sak sendale, berkah bakul sendal, berkah bakul kopea. Ini kopeanya pada baru ya Bapak Ibu. Yang baru alhamdulillah, yang tidak baru juga alhamdulillah. Sampai ada lagunya Bu, Dea Ananda dulu. Baju baru alhamdulillah, tuh dipakai di
masih ada baju yang lama. Astagfirullah, subhanallah. Itu apa Bu? Syariat itu lagunya loh. Penciptanya siapa ya? Pak Musa ya? Pencipta lagu itu siapa ya? Itu sampai hafal betul. Zaman saya SD ya Bu. Baju baru sampai sekarang pun masih Bu. Kita pakai bikin reel. Kalau sekarang model musim reel ya, bikin reel di Facebook atau di IG. Baju baru alhamdulillah, tuh dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Terngiang-ngiang. Lagu dulu tuh asik-asik Bapak Ibu. Apalagi lagu-lagu yang terdulu. Bapak Ibu, kemudian bahwa syariat-syariat yang diajarkan itu melalui Sunan Kalijaga, melalui para ulama-ulama mengajarkan syariat tanpa kita tahu bahwa itu adalah syariat. Sering kita begitu ya Bu? Sering kita begitu. Masya Allah, ternyata lagu. Termasuk lagunya Chrisye. Bila waktu yang lagunya bila mata sudah tidak bisa dilihat, tangan sudah tidak bisa digerakkan, itu juga mengambil dari surat Yasin ternyata. Besok yang hanya dimintai pertanggungjawabannya apa? Tangan kita yang dimintai terjawab. Mulut itu tidak bisa bicara. Lagunya apa Bapak Ibu? Lagunya apa ya? Kok mendadak lupa saya. Yang kalau mulut itu sudah tidak bicara, tapi yang bicara itu nanti ketika kita menghadap kepada Allah itu adalah tangan, kaki sudah dipergunakan untuk apa, mulut kita sudah dipakai untuk apa, telinga kita, mata kita itu yang berbicara besok untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan ketika kita di dunia. Itu banyak lagu-lagu yang ternyata walah jebule dari surat Yasin toh. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang tanpa kita sadari itu kita sudah banyak belajar dari situ. Bapak Ibu, Sunan Kalijaga juga, para sunan, para ulama ya mengajarkan kita banyak hal. Termasuk lagu ler iler itu ternyata jargonnya Srambi Bagelan itu Bu, itu ada lagu yang ternyata itu juga saya baru pahami ternyata itu punya makna yang sangat luar biasa. Ada yang apa Bu? Kalau saya kok nyanyi itu ketoknya takut salah ya. Ler iler tandure sumiler ijo royo tak sembuh manten anyar bocah angon enek no limping kuwi lunyu penek no basuh tetek tiro sumiler ing cuma tono bomengko sore nganggo sepo. Oh, panjang ya Bu ya. Bu, tahu nggak artinya? Tahu nggak maksudnya itu? Saya tanya sama orang-orang Jawa asli nih. Kalau saya kan bukan orang Jawa asli, jadi kalau saya tahunya terlambat nggak apa-apa. Tapi saya pengen tahu, Bapak Ibu tahu nggak maksudnya ternyata itu? Bangun, jangan malas. Sudah nunggu itu yang di sawah ijo-ijo siap ditanami, siap dibikin ijo. Bangun itu mengambil dari mana Bu filosofinya? Ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Yo bangun, jangan berselimut terus, jangan tidur terus, jangan malas. Intinya dari kata yang panjang-panjang itu tadi, intinya apa Bu? Ayo berjuang, jangan malas. Bangun, jangan berselimut. Walaupun ayyuhal mudassir itu kan itu konteksnya itu adalah membangunkan Rasulullah ketika dulu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, kemudian dia menggigil, kemudian dia pulang, kemudian dia berselimut, ya ayyuhal mudassir. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhal mudassir, ayo bangun, jangan berselimut terus, bangun berdakwah. Kamu sekarang sudah mulai menjadi seorang rasul, diangkat menjadi rasul, bangun, sebarkan dakwah, sebarkan ilmu, iqra, bacalah. Baca itu tidak hanya membaca, tapi juga harus membaca alam, membaca segala sesuatu. Gitu nggih, luar biasa. Kita kupas sedikit tentang leburan, kupat tahu, tentang ilir-ilir itu sudah setengah jam nggih Bapak Ibu.
sudah setengah jam. Nah, kita lanjut lagi ke beberapa hal yang terkait bahwa banyak contoh-contoh yang Rasulullah ajarkan, banyak contoh-contoh terkait lebaran, terkait liburan, terkait hal-hal yang kita lakukan. Bapak Ibu, lebaran itu momen apa, Bu? Momen negosiasi. Benar gak Bapak Ibu? Ini secara ngobrol, sharing-sharing aja di rumah. Misalkan kalau saya sama suami, karena misalkan saya suami, kita mau lebaran di mana nih Bapak? Kita mau lebaran di mana nih Bu? Karena kita masih punya orang tua yang harus kita mintain doanya, yang harus kita sungkemi, itu nego. Kalau saya dulu karena waktu nikah itu kan di Jakarta, saya nggak nyangka kalau saya akan tinggal di Jawa. Pokoknya besok nih bodoh, pokoknya besok nih lebaran saya harus pulang ke Jakarta. Kalau di sini kan saya setiap hari sering ketemu ibu yang di sini, yang di Wonosobo. Itu bisa setiap saat, setiap bulan ketemu. Itu nego Bapak Ibu. Suami sama istri itu nego. Mau lebaran di mana? Anak-anak mintanya di mana Bu? Kok di Jakarta aja? Mama, kok di sini aja? Kok di Wonosobo aja? Kok di Purworejo aja? Itu nego Bapak Ibu. Karena apa? Saking bagaimana kita kepengen silaturahmi, pengen kangen sama orang tua, pengen sungkem, pengen minta barokahnya, pengen minta doa yang selalu insya Allah akan kabulkan doa dari orang tua kita. Keramat kita itu adalah orang tua. Selama masih hidup orang tua kita datangi orang tua kita pada momen lebaran, momen istimewa. Kalau misalkan orang tua, mungkin Bapak Ibu sudah punya anak, sudah punya mantu, kudu ikhlas nek anak lanang melu bojone nanggon lebaran nanggon sing wedok. Kudu ikhlas nih Bapak Ibu. Orang ketang saya pernah punya tetangga baru nikah ke anaknya beberapa saat sebelum lebaran. Kemudian dia anaknya laki-laki, mantunya perempuan. Sing perempuan karepe nanggon mbokne kono kae di rumah ibunya. Padahal sing ibu sing lanang karepe anake kuwi nanggon kene. Nah, orang tua kan harus lega ya Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua, saya belum punya mantu, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya mantu, itu mungkin akan berpikir, lah ngopo yo kok malah nang kono tolir bodoh, kenapa malah lebarannya di sana kok nggak di sini gitu. Itu tarik ulurnya itu lama loh Bapak Ibu. Untuk melegakan hati, meluaskan hati, butuh beberapa kali lebaran untuk seorang tua memaklumi bahwa anaknya atau menantunya pengen lebaran di tempat di mana yang dia mau. Itu butuh kejebaran hati. Sampai tetangga saya itu butuh waktu 3 tahun untuk kemudian ya wis lah nek arep nang kono terus. Kadang nek suami juga bingung ya, nek istrinya minta di sana terus gitu. Nek suami yo piye ya, pengennya kalau sebetulnya dalam hati pengennya di sini gitu loh, tapi kok bojone kepengennya jaluke nang kono terus. Itu juga butuh keluasan hati suami untuk yes, saya tak nang kono, ora apa-apa wis nang kono. Kadang bukan takut ya, bukan suami-suami takut istri nggih, yang manut wae karo bojone. Tapi apa? Ini supaya nyaman semua, supaya happy semua karena momen lebaran tidak ada pertengkaran. Terkadang laki-laki atau suami-suami itu lebih cenderung ya wis lah manut ibu, ya wis lah manut mama, ya wis lah manut bunda. Akhirnya lebarannya di tempat yang sing dikarepe dari istri. Nah, Bapak Ibu yang punya putra-putra laki-laki, punya menantu perempuan, mungkin ada yang seperti itu. Monggo sama-sama kita mulai ikhlaskan, karena itulah pembelajaran. Momen negonya lebaran itu momen nego antara suami ke istri, istri ke suami, mertua semua pasti ngalami hal-hal seperti itu. Momen nego. Kemudian jauh Bu, saya dulu pulang kampung. Nek yang belum pernah merasakan pulang kampung, apa pikirnya? Ada ribet temen toyo, pulang bawa dus 3, bawa ransel, bawa koper. Pulang kampung itu hal-hal yang memang sebetulnya repot ya. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, nek pulang kampung itu pasti bawaannya itu sak mobil dewe. Jok belakang itu isinya malah bukan orang. Isinya malah apa? Tas koper. Oleh-olehnya aja 5 kardus. Minuman yang tidak ada di kampung halaman dibawa semua. Baju salinnya aja sudah 3 koper. Momen pulang kampung itu luar biasa. Perjuangannya sudah saya wis nang dalan suwi banget sing mau nih 12 jam jadi harus 24 jam. Itu luar biasa. Lebaran menghilangkan semua rasa capek, menghilangkan semua rasa malas. Yang nggak pernah tenang, adik saya itu cuma
dapat suami orang-orang sama-sama di daerahnya masing-masing, kan nggak ngerasain pulang kampung ya. Kalau saya merasakan pulang kampung harus bawa ini persiapan macam-macam. Ribet banget ya lihatnya, Mona. Ribet banget rasanya kok lihat orang pulang kampung. Itu butuh waktu, apalagi butuh dana. Wah, ini yang nomor satu malah ya Bu. Kerja setahun dikumpul ke pokoknya. Kita hari ini selesai lebaran, besok masuk kerja sudah mikir buat tahun depan lagi gitu Bapak Ibu. Sudah mikir lagi, nabung lagi untuk tahun depan. Besok pulang kampung, nek saiki kurang bawa apa, besok bawa apa. Itu luar biasa. Nek sih nggak pernah merasakan, nggak pernah orang pulang kampung itu nggak akan pernah menjiwai, tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya pulang kampung. Luar biasa. Itu fenomena ya Bapak Ibu, fenomena lebaran. Mau tidak mau, suka tidak suka. Tapi yang perlu kita maklumi, dibawa happy, positive thinking. Nanti Bapak Ibu yang punya nanti anak-anak yang masih di rumah, yang masih di sini belum pulang kampung, disangoni apa Bu? Sangoni dungo. Sing positive thinking dibawa seneng, jangan nesu-nesu nang jalan. Nyopir macet pun ya santai wae, positive thinking wae, jangan overthinking, jangan baperan. Karena nih overthinking anaknya mau apa Bu? Ya kesul terus sepanjang jalan. Kita jalan 24 jam ya, anaknya apa di pikiran kita? Apa? Misah-misuh, mangkel, satset. Itu terus ya. Atau kalau laki-laki sambil nyopir keluar deh. Kata-kata apanya Bu? Kata, mohon maaf misalkan kalau saya sering dengar bapak-bapak itu yang laki-laki suka bilang asem. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang saya sebetulnya tidak membiasakan untuk asem gitu. Kadang kata-kata seperti itu sering keluar kalau kita sambil nyupir, terus yang samping kita atau sebelah kita atau belakang kita nyerondol wae atau nyalip wae tanpa sen atau tanpa apapun langsung nerobos wae. Itu hal-hal yang di perjalanan seperti itu. Pun disangoni apa Bu? Disangoni pesen-pesen. Jangan ngebut, pilih, jangan ngebut ya Mas. Padahal saya belum punya mantu. Saya belum punya anak yang dipeseni seperti itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu misalkan anak-anak yang belum mantu pun ada keponakan, ada anak. Tadi saya mengantarkan anak saya pulang ke Semarang itu juga hati-hati ya Mas, jangan ngebut, hati-hati jangan ngantuk, hati-hati. Jadi ternyata Bapak Ibu kata-kata pesan seperti itu luar biasa membekas di anak-anak kita. Itu akan mereka praktekkan lagi besok ke anak-anak mereka lagi, akan dipraktekkan lagi. Itu apa Bu? Jadi seperti multi level marketing. Jadi kata-kata yang baik itu ditularkan. Ingat gak Bu? Ditularkan. Kita ngomong, kita harus banyak pesen-pesen. Orang tua senjatanya nggak bisa nyangoni duit, nggak bisa nyangoni oleh-oleh, nyangoni pesen loh Ibu, anak-anak sudah senang. Pesen-pesen itu akan apa? Menular, ditularkan kepada generasi berikutnya. Karena terkadang kesalahan kita itu adalah mengungkapkan hal-hal positif, menularkan kata-kata positif itu kadang jangan pelit ya Bapak Ibu. Jangan pelit omong. Senjata kita orang tua itu kan, senjata guru, senjata orang tua itu kan omongan positif supaya diingat-ingat. Kalau perlu diulang-ulang Bapak Ibu, diulang-ulang, jangan bosan diulang-ulang. Mengingatkan seperti kita mengingatkan sholat ya Dok, sholat itu kata-kata itu yang harus diulang-ulang. Karena apa Bu? Besok ketika mereka dewasa, dia akan terus apa yang menjadi pesan kita. Dulu ke bapak ke sok pesen, jangan lupa sholat. Atau miss call tengah malam hanya untuk mengingatkan sholat, miss call untuk membangunkan sahur. Itu hal-hal yang akan dirindukan Bapak Ibu. Karena yang akan dirindukan dari kita sebagai orang tua ya kata-kata seperti itu. Besok kalau kita sudah tidak ada, besok kalau kita sudah meninggal, sudah waktunya menghadap Allah misalnya, kata-kata seperti itulah yang diingat oleh anak-anak kita. Makanya jangan pelit untuk ngomong, untuk bicara, diulang-ulang. Karena memang kalau diulang-ulang itu apa? Memori kita itu menyimpan, kepala kita itu menyimpan, otak kita itu menyimpan kata-kata yang diulang itu tanpa kita sadari, itu akan dihafalkan tanpa kita sadari, itu juga akan ditularkan kepada anak cucu kita. Luar biasa. Jadi momen lebaran memperpanjang silaturahmi, faliyasil rohimahu.
La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Makanya orang berbondong-bondong pulang kampung, kangen-kangenan sama orang tua, sungkeman sama orang tua, mohon maaf dengan orang tua, dengan sahabat, saudara, itu juga merupakan hikmah dari silaturahmi yang diadakan pada bulan Ramadan. Luar biasa kita berada di Indonesia. Banyak momen-momen yang kemudian menjadi hal-hal yang kita bisa berkumpul dengan silaturahmi. Karena secara psikologis bahwa manusia itu butuh berinteraksi dengan orang lain. Manusia itu butuh saling memaafkan. Supaya apa? Hati kita bersih, kembali putih itu tadi. Makanya kalau lebaran ini kan nggak ada orang yang nggak mengaku salah. Semua orang mengaku salah, geng. Pasti semua orang mengaku salah, walaupun mungkin kita nggak pernah bertemu dengan seseorang itu, misalkan kita kan tidak ada kemungkinan misalkan kita berbuat salah. Tapi apa? Tetap semuanya merasa bersalah. Karena apa? Itu momen yang memang sangat luar biasa. Kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, kita perbaiki niat kita. Niatnya itu perbaiki niat. Bapak Ibu, ada syariat lagi nih Bu yang mungkin tidak semua orang tahu, bahwa Rasulullah mengajarkan secara psikologis saja Bu. Kalau orang-orang psikologi itu mengatakan kalau bersalaman itu digenggam Bapak Ibu. Orang bangsa tempel tok. Jadi kalau kenapa teorinya bersalaman itu digenggam? Jadi saling menggenggam. Orang mau selewat, orang mau ada yang cuma ditampel ketok gitu. Tapi ternyata diajarkan, mulai saat ini kita ajarkan. Ini juga saya juga saling tetap mengingatkan, digenggam Bapak itu menandakan apa? Kita menandakan kita care sama orang itu, kita peduli sama orang itu, kita perhatian sama orang itu. Kita genggam ya Bapak Ibu. Ibu dengan ibu, ya Bapak dengan yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan kita genggam. Itu menandakan kalau kita itu peduli, peduli dengan orang itu, perhatian dengan orang itu, sambil bertanya apa kabar. Itu makanya hikmah kalau kita bertemu bersilaturahmi, piye kabare, apa kabar. Kalau sekarang sudah enak, sudah ada WA, sudah ada luar biasa, kata-kata kuat itu sudah sangat luar biasa banyaknya. Tapi yang kurang terkadang pengamalannya. Yuk mulai hari ini yang masih bersalaman tidak digenggam Bu. Itu apa? Betul akan terasa bedanya. Orang yang mau salaman cuma ditemplek ketok sama orang yang disalaman digenggam itu akan beda, terasa di hati itu akan beda. Hal-hal kecil ya Bapak Ibu, hal-hal kecil yang walah ternyata luar biasa. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang membuat saya teramazing, terkagum-kagum dengan hal-hal yang ternyata itu ada di dalam syariat, yang ternyata itu ada di dalam hadis, yang ternyata itu ada di dalam ayatnya. Bapak Ibu, satu lagi, kenapa kalau kita sedang sedih terus menangis, kemudian kita perasaan ngantuk? Itu ada nggak sih penjelasannya di dalam hadis, di dalam Al-Quran? Pernah dengar nggak Bu? Ada teori seperti itu. Kenapa sih kalau kita habis nangis kan mata sembab tuh, mata sembab terus jadi seperti sipit kemudian terasa kita itu ngantuk banget. Terus kita pengen tidur. Kenapa Bu? Kita memang disuruh tidur. Ternyata ada ayatnya Bu. Saya lupa tahu. Nanti tanya Pak Rofiq. Ternyata ada ayatnya di dalam surat Ali Imran kalau nggak salah 154 itu. Ternyata kalau kamu sedang merasa sedih, sedang merasa galau, sedang merasa tidak enak hati, itu kemudian Allah hadirkan rasa kantuk di dalam diri kamu supaya kamu tertidur. Nah setelah tertidur itu kamu akan mendapatkan pencerahan, hati kamu menjadi lebih tenang, hati kamu menjadi lebih jembar untuk kemudian bisa mencari solusi terhadap apa yang menjadi hal-hal yang kamu sedihkan itu. Kenapa Bu? Allah itu melarang kita sedih, Allah itu menyuruh kita bahagia. Ada ayatnya nggak Bu? Ada. La tahzan, janganlah kamu sedih. Innallaha ma'ana. Jangan dikira Bu, nggak tenang kalau ayatnya bahwa Allah menyuruh kita untuk tidak boleh sedih, jangan bahagia. Ada Bu. Wah, la tahzan innallaha ma'ana. Segala sesuatu pasti ada, segala suatu masalah ada penyelesaiannya.
Segala sesuatu, seberat apapun masalah yang kita hadapi, itu ada solusinya. Inna ma'al usri yusro. Pasti ada penyelesaiannya, pasti ada solusinya. Tidak sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin besok lagi. Yuk kita silaturahmi, kita curhat, kita cerita sama seseorang, kemudian kita mendapat pencerahan. Nah, itu salah satu solusi. Silaturahmi, berkahnya silaturahmi. Luar biasa, Bu. Yuk kita belajar lagi. Makanya tadi saya mengatakan alhamdulillahillazi anzalal qur'ana alaman khuluquhul qur'an. Karena Al-Quran itu sudah menata sedemikian rupa tata tertib apa yang harus kita lakukan. Kita nggak usah mikir tata tertib, nggak usah mikir ADART, nggak usah mikir aturan. Kita sudah dibuatkan aturan, tinggal melakoni. Yang abad-abad angel, sing ringan-ringan dulu. Dari silaturahmi ringan, dari berjabat tangan, dari berpikir positif, jangan overthinking. Itu hal-hal yang ringan. Jangan dikira itu bukan ibadah, Bapak Ibu. Itu ibadah loh. Tanpa kita sadari itu mengandung unsur pahala kalau kita lakukan dengan ikhlas. Kalau kita lakukan dengan lapang dada, hati yang ikhlas, itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Mantan nggih Bapak Ibu? Ibu MC sudah 1 jam nggih? Oh, jangan saya, doanya Pak Rofi kan. Doanya nanti kalau subhanallah mah bareng-bareng, tapi ada doa khusus enggak? Yang mungkin kita doakan untuk orang tua kita, untuk sahabat-sahabat kita, khusus untuk perguruan kita di Muhammadiyah, untuk keorganisasian kita itu mungkin ada khusus. Nanti mungkin Pak Darus atau Pak Ropik yang akan memberikan doa khusus. Gitu ya Bapak Ibu. Dari saya yang ringan-ringan sharing-sharing, karena yang berat-berat sudah disampaikan sama Pak Ropik, Pak Darus, Pak Hamidi, ada Pak Musa juga, ada Pak Ansori juga. Jadi saya ringan-ringan, ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dieling-eling, diamalkan sama-sama. Sedianya ketika saya bicara seperti ini, itu untuk mengingatkan diri saya. Karena apa Bapak Ibu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang sombong itu adalah orang yang ngomong tapi tidak melakoni. Itu ada di surat As-Saff. Jadi harapan saya ketika saya bicara seperti ini, saya juga kemudian termotivasi untuk ngeling-ngeling apa yang saya bicarakan, untuk kemudian bisa sama-sama kita amalkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis-shobr. Sing sabar, sing ikhlas, mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan, dijembarkan hati kita untuk bisa saling memaafkan. Mohon maaf kalau tadi Pak Rofi itu lembut banget ya bicara, alon. Pak Musa juga alon. Pak siapa lah tadi yang bicara itu alon. Kalau saya kenapa kayak janur kering dibakar. Mohon maaf kalau nada bicara saya seperti ini, bicara saya cenderung cepat gitu ya, cenderung cepat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Mari sama-sama kita amalkan. Yang baik mungkin yang salah jangan ditiru, yang baik monggo sama-sama kita amalkan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja